Baik, kita sudah membahas proses reaksi terang yang sudah kita bahas secara global pada reaksi siklik dan non-siklik. Keduanya kalau digabungkan hasilnya adalah berupa ATP, NADPH, sama oksigen. Oksigen akan dilepas, ATP sama NADPH akan dibawa ke stroma, untuk proses siklus Kelvin. Nah ini, ingat yang masuk ke stroma apa? NADPH sama ATP hasil reaksi terang ya, baik siklik maupun non-siklik digabungkan semua hasilnya untuk NADPH sama ATP sekali lagi akan dibawa ke stroma untuk digunakan dalam proses reaksi gelap atau siklus Kelvin atau reaksi Blackman. Nah sekarang akan kita bahas bersama tentang reaksi gelap. Oke. Reaksi gelap atau reaksi Benson-Kelvin. Ya, ini penemunya dua ilmuwan, Benson sama Kelvin ya. Atau reaksi siklus Benson-Kelvin atau reaksi gelap atau reaksi Blackman. Wah, ini tertutup ya. Tertutup ini kalau saya pencet hilang semua nanti ya. Mohon maaf ini tertutup. Ini siklus Benson-Kelvin atau siklus Kelvin saja biasanya disebut atau siklus Blackman atau reaksi gelap. Reaksi gelap berlangsung di mana? Di stroma. Kenapa disebut reaksi gelap? Apakah terjadi pada kondisi gelap? Tidak, sama sekali. Pengertiannya bukan seperti itu. Reaksi gelap ini pengertiannya apa? Ada cahaya atau tidak? Dia nggak butuh cahaya. Meskipun dia reaksi gelap nggak butuh cahaya, tapi kalau nggak ada cahaya, dia nggak bisa berlangsung. Saya ulang, reaksi gelap itu artinya apa? Reaksi ada cahaya atau tidak? Dia nggak butuh cahaya. Artinya bukan reaksi yang berlangsung di suasana gelap, tidak. Ya. Jadi reaksi yang nggak butuh cahaya. Jadi meski reaksi gelap, dia nggak butuh cahaya. Tetapi kalau nggak ada cahaya, dia nggak bisa berlangsung. Jadi prasyarat reaksi gelap harus ada cahaya dulu. Dalam reaksinya, dia nggak butuh cahaya. Kenapa ada prasyarat cahaya dulu? Karena cahaya ini digunakan untuk menghasilkan senyawa yang akan digunakan untuk reaksi gelap. Apa senyawa itu? Yaitu ATP dan NADPH. Nah, ATP sama NADPH itu akan terbentuk bila ada cahaya. Tadi sudah ya. Kenapa ada cahaya? Harus ada cahaya karena ATP sama NADPH dibentuk dalam reaksi terang. Nah, itulah sekarang Anda paham bahwa reaksi gelap atau reaksi Benson-Kelvin adalah sebuah reaksi yang ada cahaya atau tidak, dia tidak butuh cahaya. Oke, kita lihat sekarang. Ada 3 tahap penting dalam reaksi gelap. Pertama adalah proses fiksasi karbon, kedua adalah proses fase reduksi, ketiga adalah fase regenerasi RUBB. Apa yang direduksi? NADPH. Kita lihat sekarang. Ingat, ini berlangsung di stroma. Apakah berlangsung pada malam hari? Tidak. Dia juga siang hari berlangsung ya. Tapi dia nggak butuh cahaya. Oke, reaksi yang pertama terjadi adalah terjadi proses fiksasi karbon. Apa pengertian fiksasi? Fiksasi yaitu penangkapan. Penangkapan yang ditangkap karbon. Karbon yang ditangkap dalam bentuk CO2. Jadi CO2 ini masuk lewat stomata. Masuk ke dalam jaringan mesofil, akhirnya masuk ke dalam sel, masuk ke dalam kloroplas, akan masuk ke dalam stroma. Nah, CO2 di stroma akan ditangkap oleh enzim namanya RUBB, karboksilase turbiskum. Jadi ini adalah ini asetor karbonnya ya. Saya ulang di sini sebagai enzim katalisatornya maksud saya. Jadi katalisatornya adalah RUBB karboksilase turbiskum. Ketika di stroma CO2 ini akan bereaksi dengan ribosa bifosfat.
Sekarang Anda lihat C-nya 1, CO2 itu C-nya 1. Ribosa itu C-nya adalah 4, 1, 2, 3, 4. C-nya 1, kemudian ini C-nya 4. 1 ditambah 4 jadi 5. Ya kan? Jadi kalau ini bergabung akan jadi senyawa beratom 5C. Saya ulang, ketika di dalam stroma CO2 langsung akan bereaksi berkata dengan ribosa bisfosfat. Nah, dikatalis oleh sebuah enzim namanya RBP karboksilase atau Rubisco. Senyawa yang pertama kali setelah fiksasi karbon terjadi adalah senyawa, Anda lihat, kalau ini adalah senyawa transisi yang sangat cepat terbentuk tapi sangat cepat untuk berubah. Maka hasil jadinya bukan di sini, tapi di sini ya, di sini. Senyawa beratom 3C. Anda lihat di sini, saya tadi salah ngomong ya, ribosa itu C-nya 5, ya, C-nya 5, mohon maaf saya salah ngomong saya. Ribosa itu C-nya 5, 1, 2, 3, 4, 5, tambah C1 dari CO2, maka C-nya menjadi 6. Pada proses ini, Anda lihat short life intermediate, ini senyawa intermediate yang cepat terbentuk dan cepat berubah. Maka disebut sebagai senyawa intermediate. Dan akan berubah cepat menjadi fosfogliserat. Ketika CO2 berhasil dengan RUBP, seharusnya yang terbentuk oleh senyawa beratom C6. C6. Ingat, ribosa bifosfat, fosfatnya 2. Seharusnya terbentuk adalah C-nya 6. Di sini yang terbentuk bukan senyawa beratom C6. Pertama C-nya 6, tapi langsung berubah dalam sangat cepat menjadi senyawa beratom C3. Apa namanya? 3PG atau 3 fosfogliserat. Jadi, ini C-nya 6 dipotong dari tengah menjadi 2C. Maka di sini terbentuk 2 molekul senyawa beratom 3C, yaitu 3 fosfogliserat. Apa pengertian 3 fosfogliserat? Dulu waktu kita berbicara respirasi sudah kita kenalkan pengertian. Ada glukosa 6-fosfat, ada fruktosa 1,6-difosfat. Glukosa 6-fosfat artinya bukan glukosa sebanyak 6, bukan. Ya. Bukan glukosa sebanyak memiliki 6 fosfat, bukan. Tapi dulu kita pernah berbicara glukosa 6-fosfat adalah glukosa yang memiliki gugus fosfat pada atom C yang ke-6. Nah, ini juga seperti itu. Apa disebut dengan 3 fosfogliserat? Bukan berarti bahwa fosfogliserat ini memiliki 3 fosfat, bukan. Tetapi artinya apa? Bahwa fosfogliserat ini memiliki fosfat yang terikat pada atom C yang ke-3. Atom yang ketiga. Ya, saya ulang, pada atom C yang ketiga. Oke, jadi terbentuk 2 molekul senyawa memiliki 3 atom C, yaitu 3 fosfogliserat. Senyawa fosfogliserat yang memiliki fosfat pada atom C yang ketiga. Atau lebih lengkapnya dalam bahasa Indonesia adalah asam 3 fosfogliserat. Atau sering disingkat dengan 3PGA, 3 fosfogliserat asid atau asam fosfogliserat ya. Oke. Kemudian setelah itu, setelah fiksasi, ini yang terbentuk adalah senyawa beratom 3C. Semua tumbuhan yang ketika fiksasi karbon ini senyawa terbentuk adalah senyawa beratom 3C, ini disebut dengan tumbuhan C3. Kebanyakan tumbuhan yang di sekitar Anda, kebanyakan ada mangga, kemudian juga ada yang lain ya. Pokoknya sekitar Anda kebanyakan mungkin ada mangga, ada durian dan sebagainya. Pokoknya Anda lihat di sekitar Anda itu kebanyakan tumbuhan yang ketika fiksasi karbon senyawa dibentuk pertama kali adalah senyawa beratom 3C atau asam fosfogliserat seperti ini. Nah, kelompok tumbuhan seperti itu disebut